menggapai syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi itu di doanya Habib Ali Habsyi kita baca tuh permintaan syafaat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawajjahna bihi ilaika mustashfi'in. Di atasnya kita sampaikan amanna bihi, amanna bika wa bi rasulika wa ma jaa bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustashfi'in an tuqabilal mudhniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasaila bimas'al wal mu'ammila bima ammal wa an taj'alana mimman nasara hadzal habiba wa wazarah wa walahu wa dhahrah wa umma bi barakatihi wa syarifi wijhatihi auladana wa walidina wa ahla kutrina wa wadina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi jami'il jihad amin ya rabbal alamin. Habib Ali mengatakan, kami beriman kepadamu ya Allah, dan kami beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta apapun yang beliau bawa dari agama Islam ini. Wa tawajjahna bihi ilaika mustashfiin, dan kami bertawajuh dan kami berdoa dengan sebab Nabi Muhammad. Mustashfiin, kami berharap syafaat Nabi Muhammad. Mustashfiin ay natlub minhu syafa'ah, talabu syafa'ah, kita minta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa syafaat ini? Syafaat itu artinya pertolongan. Buat apa syafaatnya? Saudariku sekalian, dengerin nih, semuanya perlu syafaat, bukan ntar di akhirat aja, dari sejak kita di dunia nih kita perlu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa aja sih syafaat? Habib Ali dalam doa ini nerangin kepada kita. Ini biar nanti besok-besok pas lagi dengerin doa maulid kita sambil ngerti artinya. Biar kita doanya bisa lebih khusyuk, biar kita doanya bisa lebih hadir hati, biar kita doanya enggak meleng kemana-mana pikirannya. Kadang-kadang kita kalau disuruh doa seringnya mintanya urusan duit lagi. Betul Bu? Banyak yang belum bisa kebeli ustazah, kepengen baju punyanya tetangga, kepengen tas kayak punyanya ipar, nggak selesai urusannya. Ayo nih, ada yang lebih penting buat kita mintain daripada sekedar urusan uang. Teman-teman saudaraku sekalian, minta syafaat Nabi Muhammad. Syafaatnya buat apa aja? Habib Ali kasih keterangan kepada kita. An tuqabilal mudhniba minna bil ghufran. Dengan syafaat Nabi Muhammad, biar yang para pendosa mendapatkan ampunan. Betapa perlunya kita sama ampunan Allah. Saudariku sekalian saya muliakan, saya kalau ditanya apa yang paling penting, saya akan jawab yang paling penting didapat adalah ampunan. Kenapa gitu? Dosanya udah pasti, ampunannya belum tentu. Sementara kalau kita mati bawa dosa ini urusannya berat nih. Kalau kita mati bawa dosa belum dapat Allah subhanahu wa ta'ala, ma asabatkum min musibah a'udzu aidikum, kata Allah, tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan karena perbuatan dosa kalian sendiri. Nih kita nih, anak kok nggak denger ya omongan tentang peliharaan saya. Jangankan anak nggak nurut, binatang peliharaan nih, misalnya kayak punya kambing, biasanya nih kambing nurut banget, tuh hari kambingnya kabur, minggat, mungkin karena naksir kambing tetangga. Tapi yang pasti nih kambing biasanya nurut, kok tiba-tiba nggak nurut? Katanya beliau, saya tahu bahwasanya saya udah habis ngerjain satu perbuatan dosa. Bahkan katanya Sayyidina Ibrahim ibn Adham alaihi ridwanullah, beliau mengatakan,
kalau kamu ngerasa badan kamu nggak males buat ngerjain ibadah? Pernah merasa begitu? Sering. Sering apa selalu? Selalu. Jujur aja Bu, kelihatan kok muka-mukanya. Kurang lebih sama aja sama saya. Kalau kamu merasa inhasista ala kasal fi badik, ala kasal fi badanik, kata beliau, kalau kamu merasa kelelahan di badan kamu untuk mengerjakan taat, kalau kamu merasa malas di badanmu untuk mengerjakan taat, kalau kamu merasa seret di rezekimu, merasa nggak Bu? Ketahuilah, kata beliau, kamu sedang dibebani punggung kamu itu dengan dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Dosa-dosa ini bikin kita nggak bisa lari kenceng, makanya kita ngerasa ngerjain taat berat banget. Dosa-dosa nih kayak ada berapa kilo, berpuluh kilo di punggung kamu, kamu disuruh jalan susah. Makanya kalau kamu ngerasa, kenapa ya saya kok bawaan pengen marah mulu, kenapa ya saya kok bawaan ngelihat suami panas mulu, kenapa nih? Kamu merasa begitu? Ustazah kok tahu? Nah saya juga gitu. Cuman kan saya ngerti sebabnya, jadi saya mau kasih tahu. Kalau kamu ngerasa ngelihat anak-anak bawaan emosi gitu, bukan. Karenanya kita ini sebagai hamba darurat ampunan. Darurat apa? Darurat ampunan. Kalau enggak, hidup kamu bakal susah terus-terusan. Kamu kirain penyebabnya kurang banyak uang, ternyata udah punya banyak uang, hidup kamu tetap kayak gitu juga. Ngelihat suami tambah panas, kecuali tanggal muda, habis dapat transferan. Ngelihat anak bawaan tetap emosi aja, padahal duit udah banyak, padahal makan udah enak, bisa kebeli makanan-makanan yang mahal-mahal. Kenapa ya hati tetap gak tenang, perasaan tetap tak terkendalikan? Karena sebabnya bukan uang Bu, melainkan karena dosa yang belum mendapatkan ampunan. Kayak ketawa gitu, kayak seneng, kayak ketawa gitu, kayak seneng banget. Sayyidah Aisyah, yang memang kejadiannya di Aisyah, dan ini merupakan salah satu hal yang dibanggakan oleh Sayyidah Aisyah terhadap diri beliau sebagai seorang istri. Kata Sayyidah Aisyah, "Hakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasul?" Sampai bukan apa yang membuatmu senyum. Di atas tempat tidur Sayyidah Aisyah, ini yang dibanggakan oleh Sayyidah Aisyah. Aku telah dituruni ayat, telah diturunkan untukku ayat khairun minad dunya. Tidur. Iya. Nih habis selesai pengajian nih, baru di luar anak Ustaz Halimah tadi ngomong apaan nak? Ada kok rekamannya. Syafaat apaan mah? Ih gitu dah. Ngantuk banget. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami para nabi kalau tidur hanya tidur mata kami, tidak pernah tidur hati kami. Dengan dalil Nabi Muhammad tidur sementara wahyu turun kepada beliau. Khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi Muhammad, lebih aku sukai mau pembukaan kota Mekah yang sangat besar. Yaghfirulakallah, kami akan memberi ampunan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Ma taqaddama min dzambika, dari dosa-dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhir, dan yang akan datang. Nabi seseneng itu dapat ampunan. Memangnya Nabi nggak tahu kalau para nabi itu nggak punya dosa? Tahu, beliau adalah manusia yang paling pinter. Semua nabi mahfud, semua nabi mustahil mengerjakan dosa.
Sebab semua nabi wajib bersifat amanah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Bikin dosa berikannya kepada orang lain, terutamanya jika orang tersebut adalah orangnya kepada orang lain, terutamanya jika orang tersebut adalah orang yang dermawan seperti baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya Bu, Nabi semasa hidupnya bagi-bagi syafaatnya yang berupa ampunan ini kepada banyak sekali orang, dan keajaiban-keajaiban pun terjadi. Ini saya kalau cerita yang beginian nih saya iri nih. Ya Allah, coba gitu ya hidup sezaman sama beliau, enak bener nih. Bisayyi'il akhlak, perempuan badiah, perempuan yang gak bagus akhlaknya, perempuan yang ngomongnya kasar, sahabatnya kayak lagi metasaknya, kayak lagi metik buah-buahan yang sangat metik buah-buahan yang sangat manis rasanya, manis rasanya. Telinganya senang, Nabi Muhammad kayak lagi metik buah yang sangat manis, kayak lagi makan tuh buah yang sangat manis banget. Matanya termanjakan dengan melihat sosok yang sangat indah, rupawan, cakep, menawan. Bahkan hidungnya termanjak, yakhruju min fi nah yang mulia. Gimana saya nggak iri bacanya? Gimana nggak kepengen kita sambil berharap-harap, ya Allah, ya Allah, saya yang di dunia cuman bisa menceritakannya, jangan halangkan saya dari keindahan ini di akhirat nanti. Dan kamu silahkan berdoa, ya Allah, saya yang di dunia bisa mendengar, hanya bisa mendengar tentang keindahan ini, jangan halangkan lagi kami untuk bisa merasakannya kelak di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Bahkan kepada umi saya, Umi, so kami doa tuh, doain Umi, mudah-mudahan Umi panjang umur, sehat badan. Itu Umi saya bilang, doain sehat boleh nak, tapi nggak usah doain Umi panjang umur deh. Saya bilang, kenapa Mi? Kan kita kepengen Umi panjang umur. Umi sambil senyum bilang, Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Dan Umi saya semoga sudah bertemu dengan yang beliau kangenin. 2 tahun Umi saya meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang beliau impikan, beliau cita-citakan dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala.